أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi meskipun agak terlambat, dan kita berharap mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, perlu saya sampaikan pengajian saya pada pagi hari ini. Saya punya pengalaman seksual kemarin ketika saya bekerja. Jadi saya ini bekerja sudah seoptimal mungkin tuh. Saya kerjakan semua pekerjaan saya dengan seoptimal mungkin. Dan ternyata tidak diapresiasi oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, bahkan oleh orang yang meminta saya untuk bekerja. Bahkan ada perkataan yang sedikit ini. Selama ini Anda mengerjakan apa? Cuma ini yang bisa Anda kerjakan. Pernyataan itu meskipun mungkin bergurau, tetapi saya melihat perkataan seperti ini itu bisa melemahkan semangat orang untuk bisa bekerja. Tetapi begitu saya renungkan, saya tersenyum. Kenapa saya kecewa dengan respon orang ketika saya bekerja? Saya mulai bertanya lagi, kita ini bekerja untuk apa dan untuk siapa? Lalu saya sampaikan pada para jamaah bahwa kita ini bekerja untuk Allah dan untuk mendapatkan ridhonya. Jadi untuk Allah kita bekerja dan untuk mendapatkan ridho Allah kita bekerja. Jadi ketika kita bekerja dan kemudian tidak mendapatkan respon positif dari siapapun, ya nggak ada masalah. Karena yang kita harapkan cuma satu, ridho Allah. Itu saja. Dan itulah latihan keikhlasan ketika kita bekerja. Kadang-kadang kita ini sudah bekerja seoptimal mungkin, tidak direspon positif, tidak diapresiasi, tidak dihargai, dan bahkan dicibir orang. Saya masih ingat perkataan salah seorang gubernur yang sekarang sedang menjadi gubernur di sebuah provinsi di Indonesia, yang mengatakan, tersenyumlah meskipun Anda dihina oleh orang. Karena pada saat orang itu menghina, yaitu melihat sisi lemah dari kita. Dan masih banyak sisi yang kuat dari diri kita, sisi kelebihan diri kita yang mungkin pada saatnya tidak dilihat oleh orang. Tetapi kita jangan berbangga dengan kelebihan-kelebihan kita itu, kemudian kita merasa tidak punya kelemahan. Pada saat orang mengkritik, berterima kasihlah. Karena apa? Pada saat orang itu mengkritik kita, dia melihat sisi lemah kita, sisi buruk kita, yang mungkin itu benar. Dan ketika dikatakan kembali oleh orang, kita lalu mengerti, oh, disitulah sisi lemah saya, dan oleh karena itu saya perbaiki kelemahan-kelemahan saya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika kita dipuji, beristighfarlah. Tetapi ketika kita dicela, dihina, atau bahkan dimusuhi oleh orang, berterima kasihlah. Karena musuh-musuh kita itu selalu menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, keburukan-keburukan kita, kejelekan selain kita, dan bahkan seringkali ketika menunjukkan kejelekan kita itu dengan cara menghina. Biarlah mereka itu memakai cara apapun, yang terpenting di antara yang penting kita tahu di mana sisi lemah kita, sehingga kita bisa perbaiki kelemahan-kelemahan kita. Dan ini pengalaman spiritual yang sangat berharga. Ya. Lalu saya berjumpa dengan orang Bangladesh. Mari saya ngobrol sebentar dengan bahasa Inggris sebentar, dan terceloteh dengan bahasa Inggrisnya orang Bangladesh yang tentu saja ya, logatnya agak berbeda, aksennya berbeda. Orang Bangladesh itu berbahasa Inggris ya mirip orang Pakistan, mirip orang India, meskipun tidak persis sama. Saya juga pernah bertemu karena ditamui oleh dua orang India yang bercerita tentang perkembangan Islam di India. Itu lama sekali dia bercerita. Itu ceritanya penting, tetapi kadang-kadang saya juga tidak paham karena aksennya berbeda dengan orang-orang pada umumnya.
dia bercerita tentang masalah politik itu, dia mengatakan political muslim itu dikatakan political muslim, jadi muslim politik. Jadi muslim politik itu apa? Muslim yang punya orientasi hidupnya itu sangat politis. Saya mengatakan kalau politik yang saya pahami ya tidak political muslim. Tetapi dia mengatakan political muslim apa? Oh, ternyata muslim yang berpikirnya sangat politis. Di India itu sekarang banyak sekali, dan pada saatnya mereka itu menggugat, mencela, dan bahkan merendahkan pemerintah itu dengan hujatan-hujatan yang sebenarnya ya, tidak taktis, sehingga mereka dimusuhi oleh pemerintah India. Kemudian dia cerita pada saya, di Indonesia pun juga begitu. Teriakan-teriakan yang menghujat pemerintah itu justru membuat pemerintah tidak hanya waspada, marah. Ya. Perjuangan Islam itu harus dilakukan dengan bijak. Dia katakan gitu. Kita harus punya sikap bijak. You have to be wise. Saya katakan not to be, must be. We must be wise, not have to be wise. Ya, kita harus bijak, dan itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak boleh tidak harus terjadi. Bahwa Rasulullah pun itu berdakwah dengan bijak. Makanya ada pernyataan bil hikmah. Bil hikmah itu dengan sikap bijak. Salah satu makna bijak itu adalah at-tariqah al-musilah ilal haq. Jadi cara yang bisa membuat kita itu sampai pada kebenaran. Kita ini kadang-kadang berpikir untuk mendapatkan kebaikan, tetapi kita tidak punya cara yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu, karena kata baik itu terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya kontekstual. Maka ada kata-kata ma'ruf di samping khair. Kalau khair itu dikatakan oleh para ulama sebagai kebaikan sifatnya universal. Islam sebagai sebuah kebaikan itu sifatnya universal. Tapi begitu kita itu berislam dan menawarkan Islam, kalau bahasa teman-teman saya Fakultas Ekonomi itu menjual Islam, kita harus bisa menjual Islam itu dengan kemasan yang menarik untuk dibeli. Dari situlah kemudian ada kata-kata ma'ruf. Ya. Jadi amar ma'ruf itu kita mengajak orang dengan baik untuk bisa membuat orang itu mau berbuat baik. Dan karena amar ma'ruf itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, bisa jadi ajakan kita tidak akan digubris orang, tidak akan dihiraukan orang. Nahi mungkar juga begitu. Ketika kita itu bernahi mungkar dengan cara yang tidak tepat, mungkin saja kita akan mendapatkan musuh terlalu banyak. Tetapi nahi mungkar yang kita lakukan dengan bijak itu bisa kita lakukan dengan baik dan akan direspon baik oleh orang. Makanya saya selalu mengatakan pada teman-teman saya itu dengan kata-kata yang klise itu, say the worst in the nicest way. Katakan yang seburuk apapun itu dengan cara yang semanis-manisnya. Ya. Kalau bahasanya puisi, katakan semua dengan bunga. Akan Taufik Ismail mengatakan bahwa puisi itu bak manisnya kacang kapri yang mencekik mati. Itu metafor-metafor. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan bahwa keikhlasan kita di dalam berbuat sesuatu itu harus ada. Tetapi bagaimana keikhlasan itu bisa kita jaga? Jadilah orang yang selalu mengingat Allah, bahwa kita itu adalah berbuat sesuatu dimanapun dan kapanpun hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya selalu mengatakan, mari kita bermuhasabah, kita evaluasi diri kita agar kita itu tetap berada dalam keikhlasan di dalam berbuat sesuatu, apapun perbuatan yang kita lakukan, sehingga ketika kita itu mendapatkan perintah dari Allah, lakukan apa yang diperintahkan Allah itu dengan ikhlas. Ketika kita dilarang oleh Allah, tinggalkan larangan-larangan itu, dan pada saatnya kita taat pada Allah untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah itu dengan sikap ikhlas. Dan ketika kita melakukan sesuatu, lakukan semua itu karena Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, pernyataan Allah yang di dalam surat Al-Bayyinah itu sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Jadi mereka siapa? Ya mereka semua tidak diperintah oleh Allah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi di sini ada kata-kata mukhlishin lahuddin, memurnikan ketaatannya kepada Allah. Kemudian dalam ayat ini katakan hunafa. Jadi hanif itu menjalani sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan selurus-lurusnya. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Al-Hanif. Karena apa? Beliau bertauhid dengan sangat baik, bertauhid dengan sangat murni, bertauhid dengan sangat kokoh. Dan pada saatnya Nabi Ibrahim itu disebut dengan sebutan Al-Hanif. Nah, ketika kita itu bicara tentang keikhlasan, maka ada dua rangkaian kata yang seringkali kita anggap sama. Yang pertama al-mukhlis, yang kedua al-mukhlas. Di dalam kajian tasawuf, al-mukhlas itu lebih tinggi nilainya daripada al-mukhlis. Al-mukhlis itu adalah orang-orang yang mendapatkan keikhlasan karena upayanya, sementara al-mukhlas itu orang yang punya jiwa ikhlas, sehingga ikhlas itu sudah menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Karena itu kemudian akan memunculkan perilaku-perilaku yang tanpa dia pikir dia akan melakukan tindakan-tindakan tanpa pertimbangan tertentu untuk bisa melakukan apapun yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Itu seorang yang ikhlas karena keikhlasannya sudah melekat menjadi bagian dari kepribadiannya. Makanya dikatakan bahwa iblis itu tidak akan bisa menggoda orang yang disebut dengan al-mukhlas. Al-mukhlasin itu dikatakan oleh Allah sebagai hamba Allah yang tidak akan bisa digoda iblis, dan iblis pun sudah menyerah kalah untuk tidak bisa menggoda orang-orang yang disebut dengan al-mukhlasin ini. Siapa mereka? Mereka yang sudah punya sifat ikhlas. Jadi ikhlasnya itu sudah menjadi sifat yang melekat pada dirinya, sehingga ketika digoda oleh iblis, iblis selalu kalah, selalu menjadi pecundang. Sementara al-mukhlis itu orang yang punya sikap ikhlas, dan sifatnya itu belum melekat betul di dalam dirinya karena masih kemudian bersifat dinamis. Dinamika orang di dalam membangun ikhlasan itu ada di dalam diri orang yang disebut mukhlis. Sementara keikhlasan itu menjadi sesuatu yang statis melekat pada diri orang yang disebut mukhlas. Sehingga dalam wilayah spiritual, orang yang disebut mukhlas itu adalah orang yang tidak akan bisa tergoda iblis. Karena apa? Dia bak batu karang yang tidak akan bisa tergeser ketika dihempas oleh ombak sebesar apapun ombak itu, sehingga godaan setan apapun yang dilakukan oleh setan tidak akan bisa menggoyahkan imannya. Nah, ini adalah pribadi yang sudah luar biasa. Makanya Rasulullah SAW tidak tergoda karena dia sudah menjadi bagian dari mukhlasin. Nabi Ibrahim tidak tergoda karena dia menjadi bagian dari mukhlasin. Nabi Musa meskipun diancam oleh ancaman-ancaman luar biasa yang sifatnya sistemik oleh Fir'aun dan pengikutnya, dia tetap berada di jalan Allah. Nabi Ayub meskipun sakit dengan sakit yang luar biasa dan semua orang mengatakan tidak mungkin sembuh, dia yakin bahwa dengan izin Allah semua bisa terjadi, dan doanya itu kemudian dikabulkan Allah, dia dikesembuhkan oleh Allah. Karena Asy-Syafi itu hanya Allah, dan itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Wa idza maritu fa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Artinya apa? Allah yang menjadi penyembuh. Jadi tidak ada dokter yang menyembuhkan penyakit, tidak ada. Dokter itu hanya bisa mengobati penyakit berdasarkan ilmunya. Sedangkan Allah menyembuhkan penyakit bukan tergantung pada apapun dan siapapun. Allah tidak bergantung pada obat. Obat itu hanya sarana. Dokter itu hanya orang yang menggunakan sarana pengobatan yang diketahuinya, yang bisa saja salah. Maka tidak boleh dokter itu sombong. Dengan obat ini pasti sembuh, itu kesombongan. Insya Allah dengan pengobatan seperti ini kita akan dapat kesembuhan dari Allah. Karena Asy-Syafi itu hanya Allah, bukan dokter. Jadi kalau ada dokter mengatakan pasti sembuh, itu kesombongan yang perlu dikoreksi. Seringkali kita dengar ucapan-ucapan para mubalik, para dai, ustaz, khotib, kiai, dan ulama yang menegaskan bahwa
doa kita itu hanyalah sebuah permohonan, bahwa nilai sebuah doa itu adalah ibadah kita kepada Allah yang harus kita tunaikan, dan semata-mata terkabulnya doa itu karena izin Allah. Artinya cukuplah kita berdoa kepada Allah dan berserah dirilah kepada Allah ketika berdoa. Karena apa? Terkabulnya doa atau tidak terkabulnya itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keikhlasan kita berdoa, yaitu kita pasrah kepada Allah ketika kita bermohon dengan permohonan apapun. Serahkan semua kepada Allah, dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita dengan cara apapun yang pada saatnya Allah akan menentukan. Dan itulah ketentuan yang terbaik dari Allah yang tidak perlu kita sesali. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita maknai, bahwa kita ini memang harus tahu bahwa ibadah kita kepada Allah itu harus kita lakukan dalam rangka untuk hanya mendapatkan ridha Allah. Maka hal yang sifatnya spiritual di dalam diri kita itu harus tetap kita jaga. Bagaimana keikhlasan kita di dalam ibadah itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam wilayah muamalah pun kita selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Dan ini faktor spiritual yang akan mengantar kita untuk selalu tenang di dalam menghadapi hidup. Ya. Dan ini yang selalu saya sampaikan ketika Rasulullah mengatakan innama ana basyarun mithlukum, itu pernyataan bahwa Rasulullah itu ya manusia biasa sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang istimewa yang dikatakan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang Allah nyatakan bahwa Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti Anda yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Sehingga ketika Allah itu meminta kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengesahkan Allah, dia segera mengesahkan Allah. Dan pada saatnya dia tidak akan menyekutukan Allah karena dia sadar sebetulnya, dan dengan hanya mengesahkan Allah, dengan mengesahkan Allah, hidupnya akan tentram, damai, tentram. Sementara ketika kita bersikap syirik mensekutukan Allah, itulah ketenangan hidup itu akan tergoyahkan, karena pada saatnya kita bisa bergantung kepada selain Allah. Ketika kita bergantung pada selain Allah, disitulah kemudian kita was-was. Jangan-jangan yang kita gantungi itu tidak akan memberikan apa-apa, karena semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita itu mengatakan saya tidak mungkin begini dan begitu kecuali kalau orang itu membantu saya, itu adalah sebuah pernyataan yang bisa menjebak kita pada syirik. Karena kita tidak bergantung kepada siapapun. Nyatakan kalau Allah menghendaki semua akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki semua tidak akan pernah terjadi. Siapapun tidak akan bisa menjamin kita itu mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu. Disinilah keikhlasan itu bisa kita maknai bagi sesuatu yang akan mendatangkan keyakinan pada diri kita bahwa hanya kepada Allah kita harus bergantung. Kita kepada Allah akan bermohon, dan pada saatnya ketika Allah mengabulkan permohonan kita, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang salah paham terhadap mana ikhlas itu, sehingga seolah-olah dia sudah ikhlas padahal belum. Ya, sehingga kemarin saya sampaikan banyak orang yang sudah merasa hebat ketika menjadi seorang dermawan, karena dermawannya itu karena sifat dermawan dipuji orang, dia tersanjung. Disitulah keikhlasan itu bisa tergoyahkan. Ada seorang ulama yang dipuji orang dan merasa dia telah beramal soleh dengan ilmunya, padahal ketika dia itu dipuji orang, kemudian dia merasa wah saya ini kan orang hebat, saya ini kan ulama. Ketika kita menepuk dada, disitulah keikhlasan itu akan tergoyahkan, akan tercederai. Karena ketika kita berjihad di jalan Allah, jangan pernah kita mengatakan saya ini berjihad karena Allah, lihatlah saya. Disitulah ada keinginan kita untuk populer atau dipuji oleh orang. Berjuang ya berjuang aja, nggak usah peduli dengan orang lain, apakah orang lain mau melihat perjuangan kita atau tidak. Termasuk yang saya katakan tadi bahwa ketika kita bekerja dan tidak diapresiasi oleh orang, biasa saja, karena kita bekerja bukan untuk mereka, kita bekerja untuk Allah, dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Maka saya selalu mengatakan hakikat keikhlasan itu adalah ketika kita memandang pandangan manusia itu bukan apa-apa.
karena kita hanya ingin Allah yang memandang diri kita. Maka hati kita akan mengatakan, silahkan Anda bekerja karena Allah. Biarlah Allah yang menilai apapun yang kita kerjakan, dan kita tidak usah takut terhadap respon orang. Perbuatan kita mungkin tidak akan dilihat oleh orang sebagai sesuatu yang bermasalah, tidak ada masalah. Yang terpenting dari yang penting itu adalah Allah ridho terhadap apapun yang kita kerjakan. Dan ridho Allah itu akan sangat bergantung pada keikhlasan kita ketika kita bekerja hanya karena ingin mendapatkan ridhonya. Sehingga ikhlas itu bukan perkara mudah. Ikhlas itu tidak bisa kita pastikan ada di dalam diri kita. Kita hanya ingin berupaya agar kita benar-benar bekerja karena Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan kalau kita itu bersikap ihsan, disitulah sebenarnya kita sedang berupaya agar apa yang kita lakukan itu benar-benar dilihat oleh Allah, dan karena itu kemudian kita merasa kita itu selalu melihat Allah. Allah ada, dan Allah selalu ada di dalam diri kita ketika kita bekerja. Kita yakin karena keberadaan Allah, kita bekerja dengan pengawasan Allah yang tidak mungkin Allah itu lepas untuk mengawasi diri kita. Makanya Dhunnun al-Misri, seorang sufi yang sangat terkenal, memaparkan tiga ciri ini orang yang melakukan ibadah dan perbuatan apapun dengan ikhlas. Yang pertama, pujian dan celaan itu bagian sama saja, artinya dipuji atau tidak ada masalah. Dipuji tidak bangga, dicaci tidak rendah diri. Yang kedua, tidak hiro dan tidak pernah melihat apa yang dilakukannya itu bagi dirinya. Apa yang dilakukannya itu ibarat nafas yang ia tarik dan ia keluarkan tanpa beban, dan tidak menghiraukan bahwa ia telah atau sedang dan akan menarik dan mengeluarkan apa itu. Karena apa? Semua natural aja dilakukan. Makanya saya pernah mengatakan, ikhlas itu seperti garam, memberikan rasa asin tanpa disebut. Sehingga ketika garam itu memberikan rasa asin pada masakan itu akan dinikmati oleh orang yang makan dan menyebut garam. Garam nggak pernah disebut. Gula juga begitu. Teh manis itu tidak disebut teh gula. Bahkan gula itu seringkali disalahkan kalau orang sakit gula. Sehingga gula itu seperti makhluk Allah yang selalu disalahkan ketika orang mendapatkan musibah. Tapi begitu orang mendapatkan kebaikan dari gula ketika bisa minum teh manis, tidak pernah disebut gula itu, tapi hanya menyebut teh manis. Manis itu akibat dari campurnya gula pada minuman yang kita minum. Maka ketika kita ini memberikan sesuatu yang baik dan tidak dipuji, biarlah mereka bersikap seperti itu, karena kita harapkan cuma ridha Allah. Tetapi ketika kita dicela karena kita tidak memberi sesuatu pada orang atau memberikan sesuatu yang tidak baik pada orang, tidak usah kecewa, karena bukan celaan orang yang akan membuat kita itu tidak nyaman, tapi yang kita khawatirkan ketika Allah tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak mengharapkan menghitung-hitung pahala dari Allah. Apapun pahala yang akan kita dapatkan, sudah tidak usah dihitung. Jangan pernah kita berharap, apalagi menghitung-hitung pahala. Apalagi ketika sedekah, kita mengharap pengembalian sedekah itu dengan nilai sedekah yang kita berikan itu lebih dari apa yang kita berikan. Nah, itu malah membuat kita tidak ikhlas. Karena apa? Kita tidak berharap dari Allah. Kita berharap pengembalian dari Allah. Begitu kita tidak mendapatkan pengembalian, kita bisa marah. Makanya saya manapun dengan cara apapun, dan saat dimana Allah itu adalah saat yang tepat. Dan bentuk pemberiannya tidak harus seperti apa yang kita berikan. Kita bersedekah 1 juta dan kita tidak pernah mendapatkan uang 1 juta sebagai pemberian, tapi mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan, dan mendapatkan berkah dari sedekah kita itu. Karena apa yang kita berikan kepada orang itu memberikan kebaikan pada orang, yang kemudian orang bisa merasakan kebaikan kita lakukan ketika kita berikan uang 1 juta pada orang yang kita beri sedekah. Jadi nilai kebaikannya itu pada kebahagiaan orang yang kita beri itu adalah pengembalian itu. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau kita bicara keuntungan kita itu terjadi pada ketika orang bahagia, dan berbahagialah ketika ada orang yang berbahagia karena kita memberi.
itu adalah pemberian Allah yang luar biasa. Jadilah orang yang berlatih untuk berbahagia di tengah kebahagiaan orang, sehingga ketika kita memberi, kok yang kita beri itu bahagia, kita harus merasa senang. Dan itu latihan spiritual yang harus kita lakukan. Oke, saya sering memberikan ilustrasi begini. Jadilah suami yang berbahagia ketika bisa membahagiakan istri. Jadilah istri yang bahagia ketika bisa membahagiakan suami. Jadilah orang tua yang berbahagia ketika bisa membahagiakan anak-anaknya. Jadilah anak-anak yang bahagia ketika bisa membahagiakan orang tuanya. Jadilah orang yang bahagia ketika membahagiakan tetangganya. Jadilah sahabat yang bahagia ketika bisa membahagiakan sahabat-sahabatnya. Ketika kita itu berteman dengan siapapun, kita akan bahagia ketika teman kita berbahagia karena apa yang kita lakukan. Itulah latihan spiritual yang harus terus kita latih dalam hidup kita, sehingga ketika kita itu dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang telah kita berikan itu dengan pengembalian terbaik dari Allah itu adalah bagian dari kebahagiaan kita yang bisa kita rasakan ketika kita memberi kepada siapapun yang kita beri. Itulah pengembalian terbaik yang pada saatnya pengembalian lebih baik dari itu mungkin ridha Allah terhadap apa yang kita lakukan, karena ridhonya itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak akan terhitung pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena dengan ridhonya kita akan bisa menjalani hidup di dunia itu dengan baik dan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan juga mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Dan itu harus kita yakini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau Allah itu menyatakan di dalam firman-Nya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu peringatan buat kita. Ketika seorang hamba itu telah menunaikan amal ibadah dan berhias ikhlas, maka yang senantiasa terucap seperti ini, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kemudian harus kita renungkan. Kita salat untuk apa? Untuk Allah, untuk mendapatkan ridhonya. Kita beribadah dengan perjuangan kita dimanapun dan kapan kita berada, itu untuk Allah dan untuk mendapatkan ridhonya. Dan hidup mati kita itu semuanya kita tujukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga perjalanan hidup kita untuk menjemput kematian kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya. Ketika kita itu dipanggil Allah, insya Allah kita akan berada dalam husnul khatimah karena Allah ridha. Dan kapan kita dipanggil? Allah alam. Mungkin saat ini, mungkin besok pagi, mungkin besok lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau mungkin beberapa tahun lagi, kita tidak tahu. Yang penting jalan hidup itu dengan ikhlas karena Allah adalah saatnya. Semoga Allah mengaruniakan hidayah kepada kita, ketika menunaikan apa-apa yang harus kita tunaikan, Allah selalu bersama kita, sehingga kita selalu bisa bersikap istiqomah untuk beribadah karena Allah. Dan mudah-mudahan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah akan mengakibatkan kita mendapatkan ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, yuk kita bangun keikhlasan dengan beribadah karena Allah, dan pada saat kita bermuamalah, jadikan semua tindakan kita dalam bermuamalah itu dengan satu tujuan, hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Disitulah kita menjadi nyaman. Pujian apapun dari orang tidak mungkin akan membuat kita sombong. Celaan dari siapapun tidak mungkin kita merasa terhina dengan celaan itu, sehingga kita tidak perlu rendah diri terhadap celaan, hinaan, cercaan semua orang yang berada di kita, dan tidak perlu tersanjung dengan pujian semua orang. Inilah yang perlu kita sikapi di dalam hidup ini, dan mudah-mudahan dengan sikap ini insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.